Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang sahabat bertanya, apakah boleh menggagalkan pertunangan setelah 2 tahun? Karena pihak laki-laki pernah bermimpi buruk setelah melakukan sholat istikharah. Seorang muslim hendaknya menyandarkan keputusan dan pemahamannya kepada realita kehidupan yang dijalaninya dan pengalamannya sesuai dengan akal dan hikmah dan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga dan diteladani. Oleh karenanya diberikan tuntunan berupa syariat Islam yang menyuruh untuk melihat, berpikir, menggunakan pertimbangan akal dan pengalaman. Kemudian setelah itu ada keputusan yang menyangkut personal dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, supaya kamu memahaminya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 242. Di dalam syariat Islam tidak selamanya bertumpu pada mimpi, tidak dalam hal yang menyangkut kehidupan dunia, apalagi dalam hukum agama, karena semua pengetahuan yang berdasarkan mimpi tidak pasti dan tidak bisa diyakini, bahkan akan menimbulkan rasa ragu, dan tidak mungkin syariat bagi manusia ini didasarkan kepada sumber yang tidak pasti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi itu ada 3, mimpi yang baik merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi menyedihkan dari setan, dan mimpi yang terbawa karena kejadian seseorang pada dirinya. Hadits riwayat Muslim. Setan mempunyai peran dengan mimpi manusia, nafsu dan jiwa juga mempunyai peran dalam hal itu. Membedakan keduanya tidaklah mudah pada semua waktu. Maka bagaimana mungkin seorang muslim menjadi tenang dengan hasil mimpinya kemudian menyandarkan keputusannya kepada mimpi tersebut, padahal dia mengetahui bahwa setan bisa jadi yang paling banyak berperan dalam mimpinya tersebut. Demikian juga masalah pernikahan. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah membatasi sifat-sifat yang sebaiknya menjadi landasan hukum untuk menerima atau menolak bagi siapa saja yang meminang. Beliau bersabda, jika telah datang kepada kalian seseorang yang kalian menyetujui agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, meskipun dia, beliau bersabda lagi, jika telah datang kepada kalian seseorang yang kalian menyetujui agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, disampaikan sebanyak 3 kali, hadits riwayat Tirmidzi. Maka beliau menjadikan agama dan akhlak menjadi ukuran yang hendaknya seseorang menyandarkan keputusannya baik menerima atau menolak berdasarkan dari keduanya. Dan bagi penanya yang dimuliakan oleh Allah, janganlah berpaling kecuali kepadanya, dan janganlah menuruti apa yang Anda lihat dalam mimpi yang bisa jadi setan banyak berperan di dalamnya, dan ingin memisahkan antar suami istri dan menimbulkan perpecahan dan persengketaan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dalam Lika Bab Maftuh, ada seorang laki-laki telah meminang wanita, setelah itu wanita tersebut bermimpi bahwa dia mencukur jenggotnya, apakah dia menyetujuinya atau tidak, padahal sebenarnya dia baik, tidak mencukur jenggotnya, dia adalah laki-laki yang taat beragama, kami tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Beliau menjawab, wanita yang bermimpi bahwa laki-laki yang meminangnya telah mencukur jenggotnya padahal faktanya tidak demikian, maka hal itu tidak berpengaruh kepada apapun, dan sebaiknya tidak dihalangi untuk menikah dengannya selama dia istiqomah pada agama dan akhlaknya. Kemudian yang wajib diperhatikan bahwa salat istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi, seperti yang diperkirakan banyak orang, karena tujuan salat istikharah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan salah satu pilihannya, dan berserah diri kepadanya untuk mendapatkan petunjuk yang terbaik. Istikharah adalah doa, jika Allah menghendaki maka akan memudahkan urusan yang dipilih oleh pelaku istikharah setelah berpikir dan merenunginya. Doa tersebut baik dekat atau jauhnya tidak berkaitan dengan mimpi. Menjadi nasihat bagi saudariku agar memikirkan kembali urusannya, dan janganlah berusaha merusak ikatan pernikahan hanya karena mimpi, bahkan sebaiknya menyandarkan keputusan kepada agama dan akal tentang laki-laki yang meminangnya, kemudian baru memutuskan sikap yang sesuai. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya dan memberikan taufik kepada kita sesuai dengan cinta dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.